Sallu ala Nabi Muhammad. Senang banget melihat wajah ibu-ibu berseri-seri. Ciri orang jujur, hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, mukanya bersinar. Ketika muka bersinar, tandanya dia selalu senyum. Coba ibu senyum sama temannya. Yes. Masya Allah. Ciri orang pembohong banyak yang disembunyikan. Ketika banyak yang disembunyikan, mukanya curiga. Ketika mukanya banyak curiga, dia sulit senyumnya. Maka dia selalu cemberut. Dan dia tidak akan pernah bahagia selamanya. Bu, pengen bahagia atau pengen sengsara? Jadilah orang jujur. Mulai hari ini hilangkan semua kebohongan dalam diri. Siap? Siap? Silahkan pegang tangan. Ya, pegangan. Yes. Ya. Ya, bilang, teman-teman, mulai hari ini bersihkan hati. Bersihkan hati. Agar kita selalu bahagia. Hancurkan segala kebohongan. Segala kemunafikan. Karena hidup dengan kebohongan dan kemunafikan adalah kesengsaraan. Yes. Wis mantap. Masya Allah. Bu, di zaman Nabi ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Hafalkan ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Salul. Biar ibu punya cerita. Kan kalau ibu nggak hafal, bu, tadi itu Ustaz cerita apa? Orang munafik. Siapa namanya orang munafik zaman Nabi? Itu ada ustadznya masih banyak, masih ada. Tanya sendiri dah. Nah, capek kan ustadznya. Jadi kalau ibu hafal, ibu yang menyebutkan. Siap? Nah, orang munafik ini, dia memilih kemunafikan. Pertama, karena dia merasa kaya. Merasa punya harta. Sehingga dia merasa tidak butuh Allah. Semua yang dia miliki merasa hasil dirinya sendiri. Kalau melihat orang miskin, dia memandang sebelah mata. Tetangganya yang tidak kaya dijelek-jelekin. Direndahin. Ketika tetangganya minta tolong, malah dipersulit. Bahkan dia ngajak teman-temannya yang lain, jangan bantu tuh, orang males. Padahal tetangganya orang baik, dia keluarga soleh solehah, rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji. Tapi karena dia merasa dirinya berhasil, merasa dirinya harta berlimpah, merasa punya jabatan, kalau sekarang merasa banyak followers. Oh, merasa banyak followers. Merasa banyak para pendukung. Maka dia kemudian memandang sebelah mata kepada yang lain. Udah, jangan bantu. Suka bisik-bisik. Jangan bantu. Biarin dah. Salahnya dia sendiri, rajin sholat. Salahnya dia sendiri, rajin ibadah. Ngaji melulu yang diurus. Makanya dia tak miskin. Nah, ternyata ini kebiasaan orang munafik di zaman Nabi. Halo? Kira-kira sekarang ada enggak? Nah, perhatikan Bu. Nih, pada ayat yang ke-7. Humul ladzina yaqulun. Mereka berkata, ini Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya.
La tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan bantu dong orang-orang yang bersama Rasulullah. Tuh muhajirin, itu mereka miskin. Biarin, jangan bantu. Tuh ansor, jangan bantu yang miskin-miskin, gak usah. Biar mereka bubar. Hatta yanfaddu. Tapi apa kata Allah? Yang kaya siapa bu? Allah atau makhluk? Saya ulangi lagi. Yang kaya siapa? Allah atau makhluk? Ya. Kalau kita orang beriman, jangan terpengaruh. Tetap istiqomah, tetap sholat, tetap ngaji, tetap zikir, tetap solehah. Jangan berubah karena diajak. Apa kata Allah? Walillahi khazainus samawati wal ard. Allah yang punya kekayaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqin la yafqahun. Orang munafik itu enggak paham. Karena mereka tidak punya iman. Mereka hanya pura-pura beriman. Ini penyebab yang pertama. Merasa kaya, merasa punya followers yang banyak, merasa punya pendukung, sehingga dia sombong dengan dirinya. Sehingga dia suka mempersulit orang-orang yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu. Yang kedua karena jabatan. Karena kedudukan. Aku keturunan bangsawan. Darahku biru. Ketika disobek darahnya merah. Perhatikan. Jadi merasa dirinya tinggi jabatannya, terhormat, sehingga tidak mau menghargai orang lain. Maka di antara mereka dulu di zaman Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul ngumpulin teman-temannya munafik. Gini. Nanti kita balik dari luar, dari peperangan Bani Mustalik, kata mereka, kita pulang, nanti semua orang-orang lemah itu, orang muhajirin, kita keluarkan dari kota Madinah. Supaya Muhammad gak punya pendukung, kata mereka. Perhatikan. Allah merekam semua perkataan mereka. Yaqulun, mereka berkata, la in raja'na ilal Madinah. Nanti kalau kami kembali kota Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Mereka mengaku al-a'az lebih tinggi derajatnya, lebih bangsawan daripada yang lain. Orang Islam dianggap al-azal, hina. Tapi apa kata Allah? Perhatikan Bu. Makanya Bu, kalau jadi orang beriman, jangan merasa minder. Siap? Coba angkat telunjuknya. Angkat telunjuknya. Bilang ke temannya, hei temanku, kalian orang beriman. Kalian orang beriman. Jangan merasa minder. Jangan merasa rendah diri. Kita sedang bersama Allah. Yes. Ingat ya. Perhatikan apa kata Allah. Walillahil izzatu walirasuli. Allah yang punya kemuliaan. Allah yang punya keperkasaan. Walil mu'minin. Dan orang-orang beriman, sekalipun mungkin dia orang biasa, tapi karena punya iman, maka mereka punya kemuliaan. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tapi orang munafik tidak tahu. Jadi orang munafik gak punya ilmunya Bu. Makanya pesan Allah terakhir. Perhatikan Bu, halo. Pesan Allah untuk orang beriman. Sebagai hamba Allah, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang sudah beriman. Jangan terlena dengan mereka punya followers. Jangan terlena dengan mereka punya harta. Jangan terlena dengan mereka punya jabatan. Jangan mengatakan, Pak Ustadz, aku sudah rajin sholat duha, kok masih miskin Pak Ustadz? Aku sudah rajin ngaji, kok masih gak punya uang Pak Ustadz? Jangan begitu. Tetap ngaji. Punya uang gak punya uang tetap. Punya uang gak punya uang tetap sholat. Itu Bu orang beriman. Kata Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kamu terlena dengan semua itu. Harta, anak, pendukung, semua.
tetaplah kamu berzikir kepada Allah. Apa kata Allah? Inilah cara kamu bahagia. Wa may yaf'al dzalika faulaika. Perhatikan, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Orang yang terlena dengan harta, terlena dengan jabatan, terlena dengan orang-orang munafik karena mereka kaya, karena mereka banyak hartanya, lalu kemudian mereka mulai melemah imannya, kamu rugi. Kamu rugi. Faulaika humul khasirun. Ayo kita istiqomah, konsisten, sukses selalu. Semoga Allah berkahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya robbal. Bu. Surah Al-Munafikun itu surah keberapa di Al-Quran? Ayo surah keberapa? 60. Ada berapa ayat? Mau takut jawab kenceng takut salah. Ada 11 ayat. Juz keberapa? Juz ke-20. Ayo kita ulangin surah Al-Munafikun, surah ke-63. Jumlah surat ayatnya ada 11 ayat. Juznya 28. Jadi kalau kita khatam Quran diperhatiin ya Bu ya. Nanti kita bisa tanya-tanya sama Abi dan juga guru-guru kita ya Ustadz Alfian tentang surat ini. Karena surat ini asbabul nuzulnya juga luar biasa Ibu. Kenapa surah ini turun ya. Nanti Ibu bisa lebih paham. Kenapa penting membahas surah atau sifat munafik ini. Yang mau nanya siapa? Angkat tangan silahkan. Sabar, udah mau nanya aja. Kita nanti akan bahas lebih dalam tentang surah Al-Munafikun ya. Nanti setelah ini akan ada Ustadz Alfian Hidayat dan juga Abi dan Ustadz Alfian Hidayat juga akan menjawab pertanyaan kita ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.